Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Kutsi, NIM 22681051 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 5C, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik Islam yang diampu oleh Bapak Sucipto Febrianto ME. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai fenomena yang sedang terjadi di negara kita, Indonesia, yaitu fenomena ini bisa kita sebut dalam istilah ekonomi itu sebagai deflasi. Dan untuk mengetahui apa itu deflasi, bagaimana cara mengatasinya, apa dampaknya, dan apa penyebabnya, mari kita simak video berikut ini. Halo semua, kalian pasti sudah sering dengar nih tentang inflasi kan ya? Itu loh yang bikin harga-harga jadi naik, bikin kita pusing karena uang yang kita punya terasa makin sedikit nilainya. Nah, kali ini saya akan bahas kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi. Bagi yang belum tahu, deflasi itu adalah penurunan harga barang dan jasa dalam periode tertentu. Sekilasnya memang menguntungkan bagi konsumen, tapi deflasi mengindikasikan lemahnya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Deflasi ini sebenarnya fenomena yang jarang terjadi, tapi dampaknya bisa sangat signifikan, terutama buat kita yang ada di lapisan masyarakat menengah ke bawah. Coba kalian perhatikan deh, akhir-akhir ini banyak barang dan jasa harganya turun, seperti harga mobil, harga penginapan, harga elektronik, komoditas seperti minyak dan batu bara, bahkan bahan makanan pokok pun juga turun. Pasti kalian berpikir, kan enak kalau harga-harga turun, berarti ekonomi lagi bagus dong. Padahal nggak sesimpel itu loh, deflasi juga punya efek negatif yang perlu kita waspadai. Ternyata deflasi di Indonesia telah berlangsung selama 5 bulan berturut-turut, tepatnya di bulan Mei sampai September 2024 ini. Bahkan pada bulan September, tingkat deflasi kembali naik ke 0,12%. Nah, salah satu indikatornya ini, daya beli masyarakat semakin lesu dan harga-harga barang dan jasa udah mulai pada turun. Jadi, seberapa mencemaskan situasi ini? Apakah resesi ekonomi akan terjadi? Dan benarkah hanya akan mengimpit masyarakat kelas menengah ke bawah? Nah, deflasi ini bisa terjadi karena ketersediaan barang banyak, sedangkan permintaannya sedikit. Bahasa kerennya sih oversupply, low demand, dimana kalau udah berlebihan ini bisa menyebabkan krisis ekonomi. Kalau kita menilai dari ekonomi makro, kita harus mengerti kalau pelaku ekonomi itu tidak hanya dari sisi konsumen saja, tetapi dari sudut pandang produsen juga. Karena setiap uang yang kita belanjakan itu penghasilan buat orang lain. Itu berarti jika harga-harga murah, itu bertanda bahwa penghasilan masyarakat semakin menurun. Kalau fenomena ini tidak cepat ditanggulangi, ini bisa menyebabkan deflasi spiral yang sangat berbahaya. Deflasi spiral itu apa sih? Jadi gini, jika daya beli menurun, ini menyebabkan para pengusaha atau produsen terpaksa menurunkan harga. Harga yang turun ini menyebabkan kerugian bagi pemilik usaha dan produsen. Kerugian ini memicu terjadinya PHK massal. PHK massal ini akan menyebabkan pengangguran di mana-mana. Dan banyaknya pengangguran ini menyebabkan daya beli semakin menurun, dan rantai sebab akibat ini terus berputar semakin parah. Salah satu dampak dari deflasi spiral ini menyebabkan kredit macet, baik skala perorangan ataupun skala perusahaan, bahkan sampai skala negara. Karena efek dari penurunan daya beli ini berdampak pada pendapatan perorangan menurun, pendapatan perusahaan menurun, sampai pendapatan pajak di sebuah negara menjadi menurun.
Kalau kondisi ini berkepanjangan dan berlarut-larut, secara teknis sebuah negara bisa mengalami resesi ekonomi, di mana secara umum resesi ekonomi ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan GDP atau pendapatan domestik bruto sampai ke level negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Efek dari deflasi spiral ini mempengaruhi psikologis, di mana masyarakat cenderung untuk menunda membelanjakan uangnya dan para pengusaha tidak mau mengambil keputusan keuangan untuk menghindari resiko bisnis. Deflasi spiral yang terjadi ini akan semakin parah. Puncak dari deflasi spiral ini adalah kalau penurunan harga sudah mencapai ke industri makanan pokok seperti beras, ikan, telur, daging, dan lain-lain. Coba kita bayangin gimana susahnya para petani, peternak, dan nelayan yang terus mengalami kerugian karena harga jual produk mereka itu murah banget. Kalau mereka terus-menerus mengalami kerugian, bisa saja mereka mutusin buat enggak kerja lagi. Di beberapa kasus, para petani hanya mengambil hasil panen seadanya, hanya buat kebutuhan mereka, dan sisa hasil panennya itu dibiarin begitu aja, bahkan ada yang sampai dibuang, karena ongkos panen dan transportasinya bisa jadi lebih mahal daripada harga jualnya. Kalau udah tidak ada hasil pangan yang diproduksi, dampaknya bisa memicu kelaparan di berbagai tempat, termasuk saya, kamu, dan kita semua pada umumnya. Serem banget ya kalau udah kayak gini. Gimana dong solusinya untuk mencegah atau meredam dampak dari deflasi ini? Caranya yaitu transaksi perdagangannya harus ditingkatkan lagi supaya ekonomi bisa bangkit lagi. Kalau transaksi perdagangan ditingkatkan dengan signifikan, ini bisa memutus rantai dari deflasi spiral yang terjadi. Dengan cara ini, para pengusaha bisa kembali aktif berbisnis lagi dan pengangguran bisa kembali dapetin pekerjaannya, dan efeknya daya beli naik, transaksi perdagangan bisa kembali pulih. Dalam prakteknya, memulihkan ekonomi akibat dampak dari deflasi spiral ini tidak sesederhana yang saya jelaskan tadi. Karena tujuan video ini saya buat supaya kita semua itu mengerti dulu dampak terburuk jika hal ini terjadi. Saya kasih contoh beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi yang sering kita dengar atau bahkan tidak asing lagi. Misalnya, menurunkan tingkat suku bunga sampai ke level terendah atau sampai 0. Tujuannya supaya para pengusaha berani minjem uang ke bank untuk modal usaha mereka. Contoh lain, meringankan tarif pajak. Dengan menurunkan tarif pajak, itu bisa bikin masyarakat jadi punya lebih banyak uang. Dengan begini, diharapkan bisa naikin tingkat konsumsi masyarakat lagi. Jadi teman-teman, dari 2 contoh yang saya sebutin tadi, masih banyak loh yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti meningkatkan belanja negara dan menaikkan UMR. Ya, tujuannya tetap sama, untuk meningkatkan tingkat daya beli masyarakat. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak semudah itu untuk meredam deflasi yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita salah mengambil kebijakan, malah bisa-bisa muncul atau menimbulkan masalah baru. Dan sekarang kita semua mengetahui ya dampak dari penurunan harga secara terus-menerus. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai dunia ekonomi, terutama mengenai deflasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.